Model Konservasi Pancawati Plen Ciherang merupakan salah satu program CSR Aquadanon yang dilaksanakan di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, yang merupakan lanjutan dari program adopsi pohon di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kita ingin menindaklanjutin mungkin yang mana program ini sudah dilaksanakan, Pak ya, pada saat adopsi pohon, dan kita juga kerjasama dengan TNGP ya. Tahapan pelaksanaan dalam program ini diawali dengan pelatihan Sustainable Lifeline Assessment, yaitu analisa kebutuhan untuk pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini ada 8 orang petani penggarap yang sekaligus pemelihara tanaman adopsi. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu pendidikan orang dewasa. Berbagai materi bahasan dalam pelatihan ini disampaikan oleh tim pendamping atau fasilitator di lapangan. Jadi tim Gunawan setelah awal itu suka balik ke sana kemari, kenakan angin, setelah udah itu baru udah hitam pekat banget, baru turun hujan. Ayo sungai na, sungai kerja di Panamina, kan? Sungai Kahuripan. Kahuripan mun. Ayo sawah na, aya sawah sakedik oge dieu. Nah, cuma jalannya jalan LBC kan. Ini Taman Nasional. Taman Nasional sebelah kiri jalan, sebelah kanan jalan kalau dari sini. Sebelah atas jalan, nah itu Taman Nasional. Aduh, kurang babet kan ke arep. Itu. Yang namanya Lima ajirin. Masih kena kirang 20 cm. Taruhlah 5 lah. Tina sameter lamun di belahan sabaraha hijieun kieu Pak paling. Bada segede kumaha, segede ajir. 4 tahun suka ajar alit teh ingat. Aya mengkola ka dieu. Sang Habib biasa Sang Habib. Ente ya geus ka dieu, geus ka panglengkeun amar ieu. Pelan? Nyian heula ka dieu mujang. Tali hidinya dibongkar. Kalau sewa we nyaho. Elang Jawa salah satu satwa yang dilindungi di kawasan TNGP. Ini kan jumlahnya tinggal sedikit. Kalau kita tangkap, tembak, ya otomatis habis, akan punah. Ya, makanya kita harus lindungi. 2018 kemungkinan. Tujuan secara umum dari rangkaian kegiatan pelatihan ini adalah memfasilitasi masyarakat desa untuk memahami keadaannya sendiri dan lingkungannya, sehingga terselenggaranya proses masyarakat menjadi peneliti bagi pengembangan kegiatannya sendiri. Proses ini diharapkan sebagai proses pembelajaran untuk menguatkan kemampuan analisis masyarakat, terutama untuk mewujudkan program model konservasi Pancawati Plen Ciherang. Ini sebabnya analisa hubungan antar lembaga. Nah, berhubungan serang masyarakat. Nah, berhubungan serang masyarakat, mau lebih caket serang masyarakat. Pertama, RT. Anu kedua, RW. Raska desa. Nah, anu cara teh, tak seperti sekolah, caket, gitu. Ieu mah urang we nu di dieu kerja keras. Kadang-kadang di imam maghrib di gunungnya teh. Positif apa negatif? Positif. Yakin ya? Lain merasakan diri Bapak unggulnya. Oh, ieu mah positifnya. Oke. Positif. Usaha keluarga. Plus berarti. Siapa yang keluar perhatikan Tela ini mau yang mana? Yang ini aja. Lihat yang ini. Coba. 1 batasnya sampai sini ya. Pokoknya siapa yang sudah bisa megang ke sini berarti juara. 1 2 3. Ayo, awas. Ayo. Berlomba, awas, jangan sampai sobek. Berarti masalahnya pohon adopsi belum, kan masalahnya gitu, belum dipelihara. Maksudnya teh can dicangen, Benar-benar pelihara. can pupuk, can naonnya, belum dipelihara.
Kalau kemarinnya kawan-kawan nanti nggak masak Pak. Mari kita kumpul di sini dulu. Ayo. Saya dekat ini nih. Baunya. Sambil mendekat. Contohin aja. Ya. Aman. Tadi sudah. Jauh aja. Sini lah. Dia nggak mau dia. Iya. Oke, tadi sudah menerima stand. Ini bukan kupon makan atau kupon, tetapi kita nanti akan belajar di lapangan seperti apa sih. Kayak misalnya biopori itu cara pembuatannya nanti kita bisa praktekkan di tempat kita masing-masing. Studi konservasi air merupakan salah satu bagian dari kegiatan program model konservasi Pancawati Plan Ciherang. Dalam kegiatan peserta yang terlibat yaitu dari lingkup PSDM wilayah Bogor beserta 8 petani penggarap yang ikut aktif mengikuti pelatihan ini. Ada 3 studi konservasi air yang dilakukan, yaitu studi lubang resapan biopori yang bertujuan untuk memahami fungsi biopori dalam meningkatkan resapan air ke dalam tanah. Selanjutnya, studi perendaman daun kering dengan tujuan pemahaman jumlah air yang bisa dipegang dan diresapkan ke dalam tanah oleh daun-daun kering. Ya, daun kering kan satu bisa bikin kompos gitu ya. Ya seandainya yang kedua, jadi daun kering ini biarpun di tanah ya, yang di atas aja dia bisa yang bawah ya, fungsinya juga bisa menahan air. Nah, jadi supaya air tuh bisa di tanah tuh ada penyimpanan. Ya, jadi enggak. Sedangkan studi penyemprotan pohon bertujuan untuk memahami jumlah resapan air yang bisa diresapkan pohon ke dalam tanah. Kalau ini untuk lebih ke edukasi masyarakat agar tahu bahwasanya pohon benar-benar bisa Pada tahap selanjutnya, kegiatan yang dilaksanakan dalam program model konservasi Pancawati Plan Ciherang yaitu pemeliharaan pohon adopsi yang ditanam di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Penyiapan bambu sebagai bahan pagar dilakukan oleh petani penggarap yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Bambu ini dibeli dari kebun masyarakat setempat yang didanai dari program yang dilaksanakan. Kondisi pohon yang sudah ditanam hampir 1 tahun sangat memprihatinkan karena sebelumnya tidak ada pemeliharaan sehingga pertumbuhannya kurang baik yang mengakibatkan banyak gulma pengganggu tanaman dan sebagian pohon banyak yang mati. Penyiangan rumput pada setiap pohon dilakukan oleh 8 orang petani penggarap. Adapun teknik penyiangannya hanya di sekeliling pangkal pohon dengan lebar penyiangan 1,5 meter kali 1,5 meter. Setelah selesai penyiangan dilakukan pada setiap pohon, selanjutnya dipasang mulsa plastik hitam perak dengan ukuran 1 meter kali 1 meter yang permukaan atasnya dipasang warna perak. Adapun tujuan pemasangan mulsa ini agar rumput tidak mudah tumbuh di sekitar pangkal pohon. Selain itu, fungsi mulsa pada umumnya, warna hitam pada mulsa plastik lebih berperan dalam menjaga kelembaban tanah karena kemampuannya menyerap panas cahaya. Sedangkan warna perak lebih berperan dalam menekan dan mengendalikan populasi serangga bersayap yang menyerang
tanaman. Setelah semua tanaman terpasang mulsa, selanjutnya pohon dipagar sebagai pengaman dari binatang buas yang ada di hutan seperti babi atau hewan lainnya yang dapat merusak tanaman. Adapun tinggi pagar dipasang 1 meter dengan bentuk melingkar yang berdiameter kurang lebih 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Tani Sukamaju bersama rekan-rekan yang 8 orang. Yang pertama saya sendiri Pak Ujang, kedua Pak Lani, 3 Pak Maksum, 4 Pak Kuding, 5 Pak Nanang, 6 Pak Iwan, 7 Pak Wahab, 8 Pak Maman. Nah, ini maksud yang tujuannya ini dipagar, maksudnya buat melindungi pohon ini supaya enggak kena penyakit atau hama, terutama babi. Nah, di sini kan banyak babi. Maksudnya kalau enggak dipagar gini, babi masuk, ininya dimakan bawahnya, hanya otomatis ininya bisa jatuh. Nah, makanya dikerjakan dipagar supaya enggak bisa masuk babi itu. Nah, ini dibikin gini maksudnya supaya kuat. Nah, seperti gini, ini kekuatannya bagus. Insya Allah ini bisa tahan 1 tahun lah. Insya Allah ini kayu terlindungi oleh ini, insya Allah. Ini pasang mulsa supaya jangan cepat tumbuh rumput. Jadi enggak terlalu banyak kerjaan untuk nyangnya, untuk apa, paling pinggirannya doang sekitar 3 bulan. Nah, sebelum pemasangan pagar sama mulsa ini kita siangin dulu. Sebaiknya mah dipupuk dulu. Cuman nggak ada rencana dari tadinya ya, makanya udah aja begini. Ya ntar pupuknya belakangan aja dicor. Itu dicorin gampang. Dan ini lagi sebetulnya ini mesti dikasih obat. Nah, daunnya kan pada kering begini. Nah, ini kalau istilah kerennya ini hamanya namanya Helopiltis. Ini. Cuman sekarang obatnya agak susah. Kalau ada ini obatnya Gemari, kalau ada itu obatnya Gemari. Ini kan bukan dimakan jadi kering gini, ini kena air seninya, nah dikencingin ya, makanya jadi gini. Monitoring dan evaluasi dalam program model konservasi Plan Ciherang ini dilakukan oleh tim CSR PT TIP Ciherang. Selain itu, tim monif dilaksanakan oleh pegawai Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dari mulai Kepala Balai, Kepala Bidang Wilayah 3 Bogor, Kepala Resort Cimande, beserta petugas TNGGP lainnya. Nah, acara dinten ieu teh seperti biasa kurang mendiskusinya tindak lanjut tina kegiatan-kegiatan anu sudah berjalan. Namun ia lebih pada tema mengenai studi pengembangan keanekaragaman hayati Kumanehanana ge
Pada tahap studi keanekaragaman hayati, kegiatan ini petani diajak untuk mau mengembangkan tanaman obat-obatan atau tanaman herbal sebagai salah satu potensi yang memungkinkan dapat dikembangkan. Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Bapak Ujang Edi sebagai ahli herbal yang merupakan salah satu petugas di TNGGP. Studi kunjungan ke Kuntum Seri yang ada di Tajur Bogor dilakukan untuk mengajak petani sebagai kegiatan edukasi dalam mengenal berbagai tanaman herbal yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Mana? Kembang biakan di sini, ini kan induknya bisa dikembangkan juga di rumah-rumah nantinya. Itu harapannya, dan ini akan muncul dari kelompok ini dengan herbalnya sampai dikemas sampai bagaimana itu kita nanti jalankan. Itu satu, paham berenangnya. Nanti kita rancang ulang yang ini konsepnya bagaimana. Terus yang kedua mengenai ini kan kita pernah menawarkan kalau usaha ini kan berbeda-beda. Keahlian Pak Maman tentunya dalam bidang lele sudah jagonya. Pak Masum dengan ngebon buncis sudah terbiasa kan. Kemudian Pak Puding dengan kambingnya mencukup baranahannya, tina 2 jadi 4 jadi genap jadi 8 itu sudah terbiasa. Nah, kalau ini disatu padukan jadi satu kelompok, kemudian punya unit usaha bermacam-macam dan punya nama sehingga orang lain itu bisa belajar ke Bapak. Pengolahan lahan ini merupakan salah satu kegiatan dalam sekolah lapang usaha tani. Adapun lahan yang dikelola tidak lagi di kawasan TNGGP, melainkan di lahan HGU untuk memulai kegiatan studi pengembangan unit usaha sayuran dan studi penanaman tanaman obat sebagai keinginan petani yang merupakan bentuk kompensasi CSR Aquadanon sebagai salah satu pemberdayaan petani dengan kesepakatan para petani akan tetap memelihara pohon dan menjaga kawasan serta melestarikan lingkungan. Jenis sayuran yang dibudidayakan sebagai usaha tani yaitu mentimun dan buncis, sedangkan tanaman obat yang distudikan yaitu kumis kucing yang ditanam di pinggir-pinggir bedengan tanaman sayuran yang nantinya akan dijadikan tanaman induk untuk dikembangkan. Di lahan pertanian yang berbatasan dengan kawasan, petani pun membuat saung sebagai tempat berdiskusi dan pertemuan dalam rangka menjaga kawasan dan memelihara pohon adopsi, serta mengembangkan unit usaha yang sedang dijalankan. Dalam kegiatan sekolah lapang usaha tani ini, ibu-ibu dari keluarga petani penggarap ikut aktif membantu proses budidaya sayuran dari mulai penyiangan rumput hingga saatnya panen nanti. Pemasangan ajir dalam tahapan selanjutnya dilakukan karena tanaman mentimun dan buncis tersebut dapat tumbuh merambat hingga mencapai kurang lebih 2 meter.
Selain tanaman mentimun dan buncis yang dibudidayakan, tanaman kumis kucing adalah salah satu jenis tanaman herbal hasil studi keanekaragaman hayati yang sudah mulai terlihat tumbuh di setiap bedengan sejak ditanam sekitar 20 hari. Tanaman ini diharapkan nantinya dapat dikembangkan di lahan petani yang memiliki nilai ekonomi. Tanaman kumis kucing ini dapat ditanam di sepanjang perbatasan lahan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan lahan pertanian HGU yang bisa menambah pendapatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan dengan tidak merusak kawasan TNGGP. Masih dalam tahapan proses sekolah lapang usaha tani, semua petani terlihat begitu semangat dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan tanaman hasil pertaniannya pun mulai tumbuh dengan subur. Hal ini karena pemupukan dan pengendalian hama sangat diperhatikan oleh petani. Di sela-sela kegiatan sekolah lapang usaha tani, petani pun tidak meninggalkan kewajibannya dalam memelihara pohon adopsi yang ditanam di kawasan. Mereka bergiliran membagi waktu untuk melakukan penyiangan dan pengontrolan tanaman berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Kelompok binaan CSR PT TIP Subang pernah melakukan studi kunjungan ke wilayah Pancawati untuk berbagi pengalaman dalam melakukan program model konservasi yang dilaksanakan oleh CSR PT TIP Plan Ciherang. Bertemu bersilaturahmi, kebetulan kami dari Subang bawa rombongan sekitar terus dengan dari first 12 orang ya. 12 orang. Saya ucapkan terima kasih kepada Caka khususnya beberapa hari yang lalu saya telepon-teleponan email lah minta izin terus boleh nggak kami berkunjung ke sana, kemudian kami koordinasi dengan pihak KO Pak Arman Abdul Rahman, dia merekomendasi Pak Jono coba ke Pancawati. Jadi dulu sih nah di sana kan sama sama aja F1 cuman sama diproduksi sama panah merah sebenarnya. Jadi Ocin, kesimpulannya barangkali kita akan antara Bance dengan Pancawati ini saya pikir nggak terlalu beda kan. Cuman barangkali kita akan lihat sejauh mana nanti bapak-bapak ibu-ibu itu mengolah lahan ini ya gitu. Kalaupun bagus di awal tapi kalau kesananya tidak ada semangat menurut pasti kan tidak berpengaruh juga gitu. Perkenalkan, nama saya Wahab. Saya anggota kelompok Tani Maju, Kampung Cipare, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Bogor. Alhamdulillah pada saat ini kami telah melakukan pemanenan hasil dari kegiatan sekolah lapang unit usaha tani sayuran, yaitu penanaman buncis dan mentimun. Dan pada kesempatan ini kami melakukan pemanenan mentimun dengan hasil yang memuaskan. Alhamdulillah dengan adanya hasil panen ini sangat membantu meningkatkan
pendapatan ekonomi keluarga kami, dan hal ini memberikan kami semangat untuk terus melihara tanaman adopsi dan terus menjaga kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Aqua yang telah membantu kami meningkatkan pendapatan keluarga kami dan melestarikan lingkungan kami dengan menanam pohon adopsi. Nah, ini mah hasil panen kami. Kegiatan terakhir yang merupakan output dari program ini adalah mengembangkan MOU antara Balai Besar TNGGP dengan PT Tirta Investama Plen Ciherang guna membangun kerjasama dalam bidang konservasi. Bapak-bapak dari Taman Aqua, dari PT Tirta yang sudah bersedia hadir ke kantor kami di sini, dan tadi disampaikan oleh Pak Menet bahwa kita hari ini itu akan membahas, kalau kita membahas saja beberapa persyaratan administrasi. Namun sebelum saya menuju pada substansi di situ, terlebih dahulu saya coba flashback ya mengenai apa yang tanda petik dikeluhkan oleh bapak-bapak dari PT Tirta. Dan sebagai pimpinan instansi Balai Besar Taman Nasional Gunung Pangrango, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada PT Tirta, kepada institusi PT Tirta yang tadi disampaikan oleh Pak Menet. Bapak-bapak dari PT Tirta ini memiliki sumber daya dan ingin membantu Taman Nasional Gunung Pangrango di dalam kaitan dengan pelaksanaan pengelolaan konservasi di kawasan. Kesepakatan kerjasama antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan pihak PT TIP Plen Ciherang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu Kepala Balai Besar TNGGP Bapak Insinyur Heri Subagian di MSC dan Ibu Pijaya Anggraini selaku Plan Manager PT TIP Ciherang pada acara workshop pendidikan lingkungan di kantor Balai Besar TNGGP Cibodas pada tanggal 24 Maret tahun 2014. Demikian rangkaian kegiatan program CSR Aqua Danon model konservasi Pancawati Plen Ciherang yang sudah dilakukan sejak tanggal 21 November tahun 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret tahun 2014 atau dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan. Secara lengkap, tahapan kegiatan ditulis dalam buku laporan dan prosedur tentang model konservasi Pancawati Plen Ciherang sekaligus sebagai buku panduan bagi semua pihak yang membutuhkan.